Nah ini teman-teman hasilnya seperti ini ya, lumayan lah, boleh dikatakan lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di Sumber Madu teman-teman. Kali ini mau bikin lemper yang bulat. Ini bentuknya belum bagus ya. Nah, ini juga ya tipis sebelah, mungkin nanti ngikutin yang lebih tipisnya ini teman-teman, karena nggak mungkin ngikutin yang agak tebal, pastinya dia akan nggak rata ya. Pasti ngikutin yang sudah paling rendah. Nah, dan gurinda saya juga udah kayaknya udah mau rusak nih teman-teman. Udah angkernya udah agak dalam, mungkin nggak lama lagi dia akan edit angkernya. Ini kulnya juga udah pernah ganti, jadi ya kayaknya nggak lama lagi wafat itu nanti. Wajar lah karena dipakai terus teman-teman. Oke, nggak lama-lama, nggak harus lama-lama, kita segera bikin aja. Ini udah dapat ngukur teman-teman, ukurannya ini. Kalau nanti dia agak benjol dikit karena ini ada yang lebih rendah, mungkin nanti kadang-kadang dia nyenggol ke sini nih untuk meratakan. Nah, kita ukur pakai yang lebih rendah. Kalau diukur pakai ini lagi nggak mungkin akan sama teman-teman ya. Mahatnya diusahakan dari pinggir, kalau dari tengah nanti takutnya sentil malahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kasar banget teman-teman. Kita bongkar aja dulu. Ngeri saya. Dengarnya sangat mengerikan. Oke teman-teman, lanjut videonya. Tadi saya dandanin gurindanya sampai tangan saya nyepit kena giginya teman-teman. Ya mungkin karena itu giginya itu nggak ngepas, karena kulnya angkernya udah kemakan. Ya mungkin getar di sini. Saya bongkar kemarin, saya malah nyongkel-nyongkel sampai kecepit, sampai biru. Ini saya ganti teman-teman karena ini udah mulai getar banget, takut saya, dan panas juga. Ganti aja biar agak aman. Kalau di sini harganya ini 500 teman-teman, tipe yang Makita ya. Matek
ini mungkin ya 500 kalau di sini teman-teman. Yang itu kemarin 450, tapi sama deh, mungkin naik aja harganya. Oh yang bawah yang beda, yang ini ya. Tapi kalau atas sama. Yang jelas mungkin apa yang jualnya lupa atau memang harganya udah mulai naik. Waduh, ininya belum saya lepas lagi teman-teman. Ntar saya ambil apa namanya obengnya dulu teman-teman buat buka pancingan. Biasanya kalau orang demi untuk aman pakai ini memang teman-teman, biar kalau mengenai itu ya ininya dulu yang menghantam kita. Cuman kalau saya kesusahan malah teman-teman, kayaknya itu terhalang, nggak bebas ya, mungkin gimana kebiasaannya teman-teman ya. Saya pengen nyoba itu lagi sih, mesin itu, tapi agak takut sebenarnya. Maksudnya buat ngasah-ngasah lumayan. Ini beda merek, beda kunci teman-teman, mungkin supaya agak beda aja lah, sama aja buat bongkar. Kalau saya nyaman pakai yang kayak gini, malah kayaknya enak. Coba aja lah sebentar, siapa tahu agak mendingan. Kemarin udah didandan sih. Siapa tahu agak mending. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar banget. Ngeri ah. Kasar banget teman-teman. Sangat mengerikan. Mendingan kita pakai yang aman-aman saja. Sebenarnya mungkin hanya sekedar panas saja sih. Cuman saya yang nggak pede makanya. Masker teman-teman. Oh ininya ganti dulu. Saya ganti dulu mesin ininya, mata pisaunya. Ya saya mau bertanya nih buat teman-teman semua, kalau segede gini saya jual
30.000 itu saya berdosa nggak teman-teman? Kemahalan nggak? Kalau menurut saya sih sedang ya, harga sedang ya, karena satu batu asli ya, ngambilnya belum kan, terus kita bawa pulang terus kita bikin mata pisaunya belum, mesinnya juga sekarang mahal, belum listrik ya. Ya sebenarnya harga segitu udah ya 30.000 udah bagus, udah jadi. Bahkan batunya saya pilihin batu yang keras, udah kebijakan ya teman-teman ya, udah harga sedang lah sebenarnya. Dan awet juga kok, nggak habis 5 tahun, mungkin 10 tahun juga kalau nggak terbanting, nggak pecah, masih ada teman-teman. Bisa jadi sayanya udah nggak ada, lempernya masih ada. Nah, kalau uang 30 buat beli bakso aja habis 1 hari teman-teman, mungkin 1 jam lah, nggak nyampe malah. Dan ini bertahun-tahun ya kan. Jadi ya sebenarnya yang berdosa itu siapa teman-teman? Saya apakah yang nawar? Apa yang nawar itu beramal sama saya ngasih uang? Berarti ini kalau ada yang beli ya yang beramal, yang jual ya teman-teman ya. Kalau mahal saya yang berdosa gitu. Ini kalau mahat udah di seperti ini harusnya memang dari luar teman-teman, jangan dari sini ke sana nanti ikut sempil. Memang harusnya dari luar ke dalam. Sama teman-teman, di sini juga ya seperti yang di atas ini, dari luar ke dalam. Kalau dari sana ke sini nanti bisa sempil ke sini, karena kita nggak tahu ya uratnya seperti apa. Dan memang batu itu kalau dipukul ada yang pecahnya semerawut, ada yang baris ya, rata dia. Ada yang pecah 1000 dia, dipukul pecahnya berantakan. Kalau batu kayak gini sih ada uratnya ya, dia bisa pecah teratur sebenarnya, bisa lurus asal tahu uratnya saja sih. Makanya kalau dibelah, dibikin bahan talut, bahan bangunan bisa rata-rata, karena mungkin pembelahnya itu udah tahu uratnya, udah tahu serat-serat. Ini pun teman-teman uratnya memang belahnya ke sini. Ini kan ada garis-garisnya, nggak terlihatan lah mungkin ya. Ini ada garis-garis, dia memang uratnya belahnya ke sana. Makanya kita bikin seperti ini. Kalau kita balik seperti ini ya, jadi ratanya seperti ini. Nanti ketika dipukul-pukul buat ngulek aja dia bisa jadi gampang retak. Nah kita balik supaya awet, yang belinya supaya puas makanya ya.
kita itu di samping bahannya pilih yang keras, kita bagusin juga bikinnya, kita ratain, kita preasi supaya senang yang beli, supaya awet juga teman-teman. Saya nggak mau kalau nggak awet kecewa, beli dari kita kecewa. Saya pinginnya selain memang beli dari kita, kenangan lah dari saya awet gitu kan. Kalau bisa saya udah nggak ada, batunya pun lempernya masih ada, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi ada kenangan. Preasi yang belakang saja dulu teman-teman, karena itu kan mata keramiknya, itu mata pisaunya nanti buat motong yang belakang. Sudah itu beres, nanti kita ganti mata pisau yang sudah tipis teman-teman. Jadi mau bongkar-bongkar pasangnya capek, biar nanti sekalian. Kalau yang tebal itu memang enaknya khusus buat motong. Kalau yang sudah tipis buat motong bahaya. Makanya di sini saya sering berulang-ulang dalam video saya itu, kalau yang tipis jangan buat motong. Karena saya udah pengalaman terkena pentalan mesin itu teman-teman, mata pisaunya kena kaki saya dijahit. Terus pernah Gurinda sama pisau-pisaunya dipinjam, ketika itu memang sudah tipis. Saya bilang silahkan, tapi hati-hati nanti bisa mengenai badan, karena begitu nyepit dia mentah. Pas dipulangin udah diperban dia kakinya. Iya benar katanya kena apa mata Gurinda itu, mata pisaunya. Jadi ketika motong memang empuk, dia terlena, nggak tahu, mungkin nggak center, nabrak lah, karena putaran ribuan putaran ya, kita nggak tahu mesin itu berapa kecepatannya. Jadi begitu nabrak ya kayak dibanting, akhirnya lepas dari tangan mental ke kaki, dan lupa matiin mesin. Terus percepannya juga nggak dicabut, akhirnya mesinnya lari ngejar-ngejar dia.
ya untung aja cuman kaki sedikit ya lukanya, cuma sedikit jadi perban ternyata. Banyak lah pokoknya mesin kayak gini yang udah banyak kena korban sama mesin seperti ini. Kayak bengkel-bengkel sering ada cerita nggak datang, ada yang malah mukanya dijahit, padahal itu mesin potong besi ya. Mesin potong besi itu dia gampang pecah, gampang hancur sebenarnya, bukan karena berputarnya. Kita nggak tahu karena mesin ya, putarannya kecepatannya berapa, boleh dikatakan ribuan putaran. Itu ya tetap mental seketika, akhirnya nabrak. Karena nabraknya berputar dengan cepat, dengan keras, ya tetap luka teman-teman. Andaikan kena bagian leher mungkin jebol, mungkin bisa tewas kita, atau perut. Kena kaki juga saya kena tembus sampai tulang. Ya saya itu sering bilang hati-hati ya, saya nggak mau. Cukup kalau bisa hanya saya lah yang pernah alami seperti itu, teman-teman. Nah, jangan, bukan menakut-nakuti teman-teman. Justru kalau saya ini saya nggak akan bawel ya. Kalau saya nggak kasih, biar mencoba. Oh ya, nanti kena sendiri, nah baru dia berhenti, baru dia tahu. Nah dengan saya seperti ini mungkin nanti akan hati-hati. Nah, kalaupun mencoba ada keberanian lah, nanti sembrono terkena celaka malah kasihan. Saya orangnya memang seperti itu, orangnya memang boleh dikatakan galak ya, galak kasar, teman masih punya hati nurani teman-teman. Saya masih punya, kalau punya ilmu itu dengan bagi-bagi, artinya bukan kita semua pamer. Saya mencari makhluk pun ya, boleh saya lihat lah dalam video-video ini yang sebelumnya ada pengambilan madu teman-teman. Ya trik-triknya saya kasih tahu, kalau teman-teman ikut saya kasih coba, bukan yang tinggi, artinya saya nggak sanggup terus dikasihkan, enggak. Justru saya mengasihkan yang rendah, berapa meter dulu, duduknya di mana, cara pengasapannya seperti apa, itu saya sarankan. Ya ada yang nggak terasa. Kalau dipikir saya dulu nggak ada guru, cuman mendengarkan orang kalau mengambil seperti ini. Saya coba, saya pernah digerumus, pernah jatuh pun pernah, cuman jadi pelajaran. Besok jangan seperti itu. Teman-teman, saya orangnya nggak pernah kapokan, terus mencoba sampai kalau orang itu bisa, saya pun harus bisa. Nah, seperti itu. Dan saya nggak mau pakai ilmu-ilmu yang apa namanya, yang bukan asli ya, maksudnya itu pakai ilmu-ilmu yang nggak genah lah, mungkin bahasa Jawa. Saya nggak hobi, saya hobinya pakai akal sama pakai tenaga. Sebenarnya mungkin bagi orang yang itu salah, tapi bagi saya benar, karena pakai akal, pakai tenaga asli itu kita nggak ada efek. Kita ninggal pun ya sudah, memang keahlian kita seperti itu, kita nggak bawa beban ya.
ya bebannya mungkin kalau kita ngambil madu, kalau bukan di hutan, bukan di kawasan, kita ya harus mohon dulu, harus minta sama yang punya batang, punya kebun, apalagi kita bayar. Kalau di kebun pun kita harus jaga, kalau pakai pengasapan api ya kita harus menjaga apinya teman-teman, supaya nggak kebakaran, jadi nggak merugikan orang. Oke. Ini belum. Kita potong yang paling rendah teman-teman, karena ini yang paling rendah, berarti kita ngikutin ini, berarti ini nanti tipis ya. Ya mungkin kita lebihin agak dikit lah. Nah, kalau terlalu sini agak tipis banget. Sebenarnya kalau kita mau biar nggak awet, bikin setipis mungkin, biar nanti kalau terpukul pecah dia, beli lagi sama kita. Tapi kita nggak kayak gitu teman-teman, kalau bisa biar awet. Cuman kadang-kadang terlalu tebal juga orang nggak mau karena berat. Ya teman-teman, sudah selesai. Nah, ini gimana bahan, jadi saya ini nggak bisa bikinnya harus sama, nggak bisa teman-teman ya. Kadang bagus, kadang pun jelek, karena gimana bahannya. Oke, kita cuci dulu teman-teman biar kelihatan cantik bagus, sambil kita dinginin mesinnya. Kita cabut dulu, takut ada anak-anak main ke sini.